Di balik pesona Pulau Pramuka, terdapat kawasan mangrove yang menjadi habitat berbagai satwa. Semua yang ada di alam saling berkaitan, mulai dari laut, terumbu karang, hingga pohon mangrove. Aku mau jelasin ke kalian gimana sih cara menjaganya. Ini cerita tentang konservasi alam di Pulau Pramuka. Ikutin aku terus yuk! Halo Bapak. Saya Deden. Ini lagi melakukan pemeliharaan persemaian mangrove. Jadi di sini kita melakukan kegiatan persemaian mangrove. Jadi yang tahap pertamanya teman-teman mengumpulkan bijinya, kita masukkan ke dalam polybag, kita pelihara. Setelah 3-4 bulan nanti sudah berdaun, bisa ditanam di daerah yang masih belum ada mangrove-nya. Jadi kan ini dari jenis-jenis, kebetulan yang dominan dari jenis Rhizophora stylosa. Di sini kan sudah ada mangrove yang lama yang sudah berbuah. Buahnya yang berbentuk biji kita kumpulkan, lalu kita masukkan ke dalam polybag ini sebagai nanti jadi tumbuhan baru. Bibit yang paling bagus untuk ditanam biasanya di sini ada 4 daun. Jadi 4 bulan biasanya paling kuat dan paling cocok untuk ditanam di laut. Pak, saya mau nyoba nanam juga dong Pak. Boleh tolong diajarin nggak? Ayo kita ke sana. Bibit yang telah berusia 4 bulan dipilih, kemudian disiapkan untuk ditanam langsung di kawasan mangrove. Tanaman mangrove ditanam langsung di substrat berlumpur. Kondisi ini membantu akar berkembang dan mencengkeram tanah dengan lebih baik. Proses penanaman pun tidak bisa dilakukan sembarangan. Jarak antar tanaman diperhitungkan agar masing-masing memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh. Pelestarian alam di Pulau Pramuka tak berhenti di pesisir. Di bawah permukaan laut, ada upaya lain untuk menjaga kehidupan laut melalui transplantasi terumbu karang. Saya lagi bersama teman-teman saya lagi pada membuat media rockfile ya, media untuk pelestarian ekosistem terumbu karang. Di mana terumbu karang juga kan salah satu 4 ekosistem pendukung penting yang ada di pesisir pantai. Ya, ini kita lagi membuat salah satu media tanamnya ya. Di mana media rockfile ini kita buat itu dari batuan-batuan bekas patahan-patahan karang yang sudah mati. Dan kita tujuannya tuh untuk menghidupkan kembali si habitat karang itu. Prosesnya kita mulai dari di sini ya. Ini ada patahan-patahan karang. Kalau orang pulau bilang ini sebutannya karang meja. Patahan karang ini nanti kita akan satukan seperti ini ya. Nah, kita satukan dengan media semen ya. Setelah jadi melebar seperti ini, nah nanti kita akan tambahkan pipa. Nah, di mana pipa ini tujuannya itu untuk tempat hasil kita stek karang ya, stek karang atau yang akan nanti kita transplantasi ya. Cuma kan kalau bahasa enaknya itu lebih mirip kayak dicangkok ya. Nah, jadi karang itu nanti kita masukkan ke sini, yang di dalamnya itu nanti akan kita masukkan semen basah ya. Semen yang sudah kita aduk jadi adonan gitu kita masukkan ke sini. Biasanya dalam satu media ini kita paling sedikit ada 10 bibit ya. Bibit itu kita ambil 10%-nya dari indukan karang. Dalam pemeliharaan terumbu karang, media yang telah disiapkan dibawa ke bibir pantai untuk dilanjutkan prosesnya. Selain terumbu karang, padang lamun juga menjadi ekosistem penting di bawah laut. Tumbuhan laut ini berperan sebagai habitat sekaligus tempat mencari makan berbagai biota. Nah, sekarang aku lagi transplantasiin lamun nih. Dia diikatnya pelan aja. Lamun kemudian ditanam di dasar perairan sebagai bagian dari upaya restorasi ekosistem laut.
Media transplantasi yang telah selesai dirakit kemudian dibawa ke lokasi penanaman. Sebelum diturunkan, kondisinya dipastikan terlebih dahulu agar tetap kokoh di dasar laut. Penempatan media juga tidak dilakukan sembarangan, melainkan pada titik yang telah ditentukan dengan kondisi perairan yang sesuai. Setelah berada di dasar laut, fragmen karang akan mulai menempel dan tumbuh secara perlahan. Meski begitu, proses pemulihan terumbu karang membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga dapat membentuk ekosistem yang utuh. Pulau Pramuka menjadi salah satu tempat berlangsungnya konservasi penyu. Di sini, setiap tahap perawatan dilakukan untuk membantu meningkatkan peluang hidup penyu di alam. Perkenalkan, saya Julian, saya petugas konservasi di bidang edukasi, dan kita di sini sedang ada di tempat pemeliharaan penyu atau tukik di Pulau Pramuka. Nah, di sini ada jenis-jenis penyu yang kita bisa selamatkan. Itu sebenarnya secara historikal ada beberapa hal ya. Pertama, kita selamatkan dari telur yang kita relokasi dan kita inkubasi dan kita tetaskan di sini. Yang kedua itu dari hasil penyelamatan dalam kondisi sakit di alam gitu. Jadi banyak problem yang ada di lapangan yang di sini kita coba urai menjadi solusi. Ini penyu sisik namanya. Ini endemiknya Pulau Seribu Nama latinnya Rusni imbricata, salah satu penyu yang memang keunikannya dari karapas dan paruhnya seperti paruh burung bengkok. Selain penyu sisik, kalau ini hasil dari penyelamatan. Ada yang terkena baling-baling kapal. Kondisi sudah sehat ya. Ini usianya baru sekitar 8-9 tahun. Untuk dewasa dia di umur 20 tahun. Besar tubuhnya hanya sekitar 1 meter. Salah satu penyu kecil, tidak besar. Usianya bisa mencapai 80 tahun. Produktif dia di umur 20 tahun sampai umur 50 tahun saja. Gitu ya, jadi 30 tahun. Tapi dia sepanjang tahun dia bertelur. Satu indukan bisa menghasilkan 100 sampai 200 butir. Banyak juga ya. Oh, benar sekali. Ini penyu hijau ini salah satu yang kita coba edukasi kepada wisatawan atau kepada masyarakat sekitar sini. Ternyata memang penyu hijau ini terbukti valid dan datanya itu memang bisa berkembang biak di Pulau Seribu. Ini adalah anak-anak penyu hijau dari beberapa usia yang kita simpan untuk sampel edukasi dan penelitian. Dan ini semua dari mulai yang besar, yang kecil, dan yang bayi itu yang baru lahir kita akan lepas, tidak ada yang tidak dilepas. Per setiap berapa bulan? Kalau untuk yang baby itu biasanya di umur 2 bulan maksimal, minimal di umur 1-2 hari bisa dilepas liarkan. Secara alami penyu itu ketika dia menetas dia langsung mencari lautan. Tapi kalau di sini kita memang untuk menyediakan dia biar beradaptasi lebih baik dan juga bisa memproteksi diri di alam nanti, kita di sini kita simpan dulu sampai usia survive. Area sini itu biasanya tukik-tukik pada menetas karena memang areal yang memang sering sekali indukan naik untuk bertelur. Jadi nanti kita lepaskannya itu dia dari darat. Jadi jangan langsung ke air. Oh. Jadi kalau misalkan ini nanti diletakkan seperti ini, terus langsung dituang gitu. Okay. Tuang. Nah, segitu cerita di konservasi alam. Dari hal kecil kita bisa memberikan dampak yang besar. Contohnya tadi kita udah nanam mangrove, terus terumbu karang, sama tadi kita udah ngelepasin tukik-tukik. Ya semoga tukiknya bisa survive dengan baik ya di alam liar. Keindahan Pulau Pramuka tak lepas dari berbagai upaya pelestarian yang terus dilakukan. Karena alam yang terjaga adalah warisan untuk generasi mendatang.